Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah kasus-kasus penipuan yang terjadi di akun Akulaku dan juga Kredivo. Karena sebenarnya saya sudah membahas ini berulang kali dan udah lama banget saya bahas, tapi sampai detik ini kayaknya hampir tiap hari selalu ada aja deh korban-korban baru yang berjatuhan, yaitu yang kena tipu, gagal tiba-tiba limitnya kepake, tiba-tiba dipakai pinjaman dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang merasa jadi korban, silahkan tulis komentar di bawah, ceritakan kronologinya. Siapa tahu ini bermanfaat juga buat orang lain agar tidak kena dan terjebak di dalam kasus yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita kena tipu kayak gini, apakah kita harus bayar? Bisa nggak ini otomatis lunas? Dan gimana solusinya? Apa sikap kita? Yuk, kita akan bahas di video kali ini. Jadi gini, kalian mungkin bisa galbe di A, di B, di C, dan lain sebagainya. Salah satunya mungkin ya, kena tipu di Kredivo, kena tipu di Akulaku. Apakah wajib bayar? Jawabannya adalah iya kalau versi pinjolnya. Karena si pinjol pasti nggak mau tahu. Si paylater pasti bilangnya ya ini kesalahan kalian karena tidak bisa menjaga akun kalian dengan baik. Mereka bodoh amat, mereka tidak mau tahu dan kalian harus bayar. Tapi dari sisi nasabah atau korban penipuan, apakah harus bayar? Saya rasa tidak. Secara administratif ini memang kalian ya sebagai pengguna dan harus balikin. Tapi ya kalau secara norma dan lain sebagainya, nah ini bukan kalian pelakunya, bukan kalian nggak nerima sepeser pun uang dari situ. Kalian tidak menikmatinya. Kalau saya di posisi kalian, dan ini juga pernah terjadi di diri saya ketika itu kartu kredit Mandiri ya dibobol orang, apa yang saya lakukan pertama kali adalah lapor polisi. Ya meskipun kadang di polisi juga ditolak biasanya, maksudnya ya ini lapornya ke Polda aja, ke cybercrime aja dan lain sebagainya, ke tim divisi mereka. Nah cuman di sini saya itu sebenarnya agak pesimis juga pelakunya ketangkap. Saya nggak peduli sih pelakunya ketangkap atau tidak. Yang penting ya utang saya ini nggak jadi utang gitu loh. Tagihannya ini dihanguskan, dihapuskan dan nggak membebani jadi hutang saya karena saya memang tidak menerima utangnya. Ya saya tidak peduli. Sebenarnya untuk ke polisi itu tujuan saya cuma satu, punya surat bukti lapor. Ya itu mintakan. Kalau polisinya nolak bagaimana? Kalau polisinya suruh biarkan abaikan aja gimana? Ya coba cari kantor polisi yang mau membikinkannya. Ya jadi kita nggak usah komen banyak-banyak, langsung aja sat-set aja. Kalau memang kalian bisa membujuk polisinya, bilang ini untuk nanti kalau ada DC bahwa ini saya kena tipu loh, saya korban loh, pihak perusahaannya tidak mau tahu dan lain sebagainya ya. Kalian punya pegangan yaitu surat bukti lapor tadi. Itu yang pertama. Kalau soal nggak usah bayar, ya resikonya adalah cuman slik OJK kalian aja. Kalau kalian nggak ada keinginan buat minjol tempat lain, buat kredit rumah, harusnya slik OJK ini nggak bermasalah buat kalian. Harusnya kalian nggak butuh-butuh amat slik OJK. Cuman apakah slik OJK akan muncul jika kita kena tipu dari pinjol-pinjol seperti ini? Kalau dari sisi pinjolnya tidak sepakat bahwa ini transaksinya akan dihanguskan atau dihapuskan, maka tetap akan muncul di slik OJK. Nama kalian pasti akan tetap jelek. Ya, tapi kembali lagi, kalau kalian tidak ada uangnya, kalau kalian disuruh ganti sedangkan kalian buat makan sehari-hari aja udah pas-pasan, lebih baik digalbe aja dulu. Ya, syukur-syukur suatu saat karena ini adalah transaksi yang sebenarnya sengketa, sebenarnya transaksi yang bermasalah, dan pinjol pun akan merasa wah ini memang orangnya ketipu, orangnya kayaknya udah pasrah nih, orangnya kayaknya nggak bakal bayar deh. Siapa tahu transaksi ini akan diserahkan ke asuransi untuk dibayarkan, untuk dilunasi, hutang kalian maka otomatis lunas, dan ya diselik OJK kalian juga akan otomatis bersih. Tapi kembali lagi, ini tidak bisa secepat seperti yang kita harapkan. Ya, pinjol kadang tidak mau tahu bahwa kita ini menjadi korban penipuan. Yang mereka mermasalahkan adalah salah kita sendiri, kenapa kita tidak bisa menjaga data atau akun pribadi kita. Ya, cuman ya kalau nasi sudah terlanjur jadi bubur, soal masalah kejadian udah terlanjur kejadian, ya mau gimana. Jadikan ini pelajaran, tapi yang paling penting adalah ya nggak usah dipaksakan untuk kalian tombokin atau bayar dulu. Tahan aja dulu, selama kalian uangnya masih pas-pasan, masih belum ada memang jatah buat bayar itu, ya udah abaikan dulu. Gimana bang, soal bunga dan denda kan terus berjalan. Ya itu tadi, kalau kalian tidak ada uang, ya mau gimana gitu loh. Mau kalian paksakan minjam tempat lain, ya urusannya akan jadi ribet. Lebih baik ya udah biarin bunga jalan, denda jalan. Kalau kalian memang ada niatan bayar pokoknya aja, itu tunggu dan usahakan serta perjuangkan untuk negosiasi
untuk penghapusan bunga dan denda. Setiap ada penagihan masuk, kalian nego. Ini bisa nggak dihapuskan dendanya? Bisa nggak ini bunganya dihapuskan? Saya mau bayar pokok aja. Karena ini uang juga bukan saya yang nikmati. Ini saya ditipu dan sebagainya. Kalau kalian memang berencana untuk menyelesaikannya dengan membayarnya. Ya, tapi nggak usah dijadikan beban untuk kasus-kasus penipuan ini. Ya memang pasti akan berdampak buat kalian. Tapi ya yang penting kita tahu resikonya, kita ngerti apa yang harus kita lakukan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman mempunyai jalan keluar yang terbaik. Semoga teman-teman bisa mendapatkan rezeki yang luar biasa sebagai pengganti semua ini. Amin amin ya robbal alamin. Dan ya, ambil sisi positif dan hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.